Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video seperti biasa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral Air Cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, langsung saja masuk ke video. Jadi video ini tercipta karena saya melihat masih banyak teman-teman yang masih bingung akan reksadana. Investasi reksadana itu seperti apa? Ya, setelah saya rangkum dan saya kelola, saya masak, saya kasih bumbu, dan saya menarik bahwa ada 3 hal penting sebelum investasi reksadana yang perlu diketahui oleh teman-teman yang baru pertama kali investasi reksadana. Ya, 3 poin penting itu apa aja sih? Yuk, langsung saja. Yang pertama, kita harus bisa membedakan apa itu investasi reksadana, apa itu tabungan ataupun deposito. Karena di sini banyak teman-teman yang masih mengira bahwa deposito dan reksadana itu cara kerjanya sama. Sehingga banyak yang bertanya, oh keuntungannya kan seperti ini ya Yung ya. Per bulannya nanti kita dapatkan bunga, bunganya bisa masuk ke rekening ataupun langsung diputar ke deposito. Maaf Yung, kecepatan tolong agak pelan, nanti saya nggak ngerti. Oke, saya akan perlambat sedikit. Jadi pertama, deposito ataupun tabungan itu biasanya bunganya kan setiap bulannya masuk ke rekening ataupun bisa saja ikut diputarkan kembali. Sebutannya ARO pokok plus bunga, automatic rollover pokok dan bunga. Nah, yang kalau nggak ada rollover bunganya biasa masuk ke rekening. Nah, teman-teman banyak yang tanya gitu dan beranggapan seperti itu. Karena reksadana menurut saya itu adalah level kedua dari investasi atau tabungan. Kan yang pertama ini tabungan atau deposito. Yang keduanya reksadana. Yang berikutnya masih banyak, tenang aja. Kita bahas ya pelan-pelan. Jadi, tangkap dulu. Tabungan dan deposito itu kerjanya kayak gini. Nah, kita masuk ke reksadana. Reksadana itu keuntungannya didapat dari naiknya NAV. Bisa minus nggak? Bisa turun nggak? Bisa kalau NAV-nya turun. Oke, biar lebih mudah, seperti biasa saya akan memunculkan layar Bibit saya. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan memunculkan layarnya di sini. Oke. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya ingin memberitahu juga bahwa di video kali ini akan lebih panjang seperti biasanya. Jadi bagi yang mau ambil snack, kopi, boleh di pause dulu, ambil dulu ya minuman, baru kita lanjut lagi. Oke, sudah. Oke, langsung lanjut lagi. Jadi kita langsung contohkan ke salah satu reksadana yang saya miliki, yaitu Sukor Invest Bond Fund. Di sini nilai sekarang adalah 23.151.106. Modal investasi 22.350.224. Keuntungannya adalah 800.883 atau 3,58%. Harga belinya 1441. Ini ada harga beli saya rata-rata karena saya berulang kali melakukan top up sehingga bisa mendapatkan hasil sekian. Dan jumlah unit yang saya miliki adalah 15.502.7581. Nah, nilai sekarang adalah nilai dari reksadana itu. Jadi posisinya saya mempunyai Sukor Invest Bond Fund itu adalah 23.151.106. Di mana nilai ini didapat dari jumlah unit yang saya miliki, yaitu 15.509.7581 dikalikan dengan NAV-nya. NAV-nya berapa? NAV-nya 1492.68. Kita cek kalkulator. Oke, kalkulatornya udah muncul ya. Kalau yang kalkulatornya belum muncul, boleh pakai Sempoa. Jadi 1492.68 ya, dikalikan jumlah unit kita 15.509.7581. 1492 poin ya, poin 68 ya tadi ya, dikalikan 20 lagi 15.509 poin 7581 sama dengan 23.151.105.7. 23.151.106. Ya, jadi seperti itu cara menghitung keuntungan dari reksadana. Sampai sini masih ada yang bingung? Terus ada ditanya, bisa nggak kita cairin keuntungan saja masuk ke rekening, nanti sisanya diinvestasikan? Nah,
Untuk di reksadana penjualannya itu berdasarkan unit yang kita miliki. Karena unit saya ada 15.509.781 misalnya mau ngejual aja keuntungannya itu kita agak susah bilang ya, karena yang kita jual itu unitnya. Nih saya pilih jual ya, tuh lihat unit yang saya mau jual, nah berapa tuh, kita tinggal tulis di sini ataupun kita ketik bisa ya. Nah, bisa contohnya saya mau jual 1000 unit, nah, saya dapatnya 1.492.680 seperti itu, atau mau jual 1.500 unit jadi 2.239.020. Nah, hasilnya nanti dikurangi jumlah unit yang saya miliki, seperti itu. Jadi kalau dibilang saya hanya mencairkan menjual keuntungannya, saya agak sedikit susah ya, karena keuntungan dari reksadana itu berbeda dengan keuntungan yang didapat di tabungan ataupun deposito. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini ada yang bertanya? Saya rasa kalau ada yang bertanya saya pun tidak tahu ya, karena ini bukan live. Jadi kalau ada yang mau bertanya ataupun, jangan malu-malu untuk komen saja di bawah. Kalau enggak DM ke IG saya. Apakah videonya sudah berakhir? Tentu saja belum, karena masih ada poin kedua dan poin ketiga. Ini baru poin pertama. Saya rasa poin pertama sudah menjelaskan bahwa oh rupanya begini ya cara kerja reksadana. Oke deh, berikutnya poin kedua itu apa ya? Ya, poin kedua adalah kenali tujuan dan jangka waktu investasi reksadana kita. Ya, kenapa seperti demikian? Saya udah balikan ke sini ya. Alasan pertama, kita harus tahu tujuan dari investasi kita apa. Kita mau investasi reksadana ini, kedepannya mau digunakan apa dari investasi ini? Contohnya buat beli rumah, contohnya buat beli mobil, ataupun bayar semester kuliah. Tapi nggak ada contohnya buat istri kedua, nggak ada. Kalau boleh, asal jangan ketahuan. Oke, jadi intinya seperti itu. Kita juga harus sudah tahu tujuan kita apa, sehingga kita bisa istilahnya estimasi jangka waktu yang diperlukan. Seperti itu teman-teman. Karena saya ada mendapat pertanyaan, Yung, ini saya besok udah boleh cairkan nggak ya? Saya nanya balik, itu tujuan investasi dan kira-kira jangka waktunya berapa lama ya? Nggak tahu Yung. Yang penting untung saya jual aja. Wah, di sini sih memang bebas. Pembelian maupun penjualan reksadana itu semua bebas dan kembali ke teman-teman masing-masing. Tapi alangkah baiknya kita mempunyai tujuan daripada investasi yang kita lakukan. Contoh, saya ada investasi untuk dana pensiun ketika saya berumur 65 tahun. Harapannya dana yang terkumpul bisa mencukupi kehidupan saya dan istri dan keluarga mungkin untuk kedepannya. Saya pun ada melakukan investasi yang atas nama anak saya ini, tadi ada kan? Ya, Michelle. Itu untuk keperluan dia, mungkin untuk keperluan sekolahnya, ataupun keperluannya kedepannya seperti apa. Jadi saya mungkin melakukan investasi di sini. Dan jangka waktunya jangka waktu saya panjang. Sehingga muncul pertanyaan teman-teman, reksadana apa sih yang cocok untuk saya? Jadi reksadana itu reksadana yang cocok untuk kita masing-masing juga. Ini kembali lagi ya, tergantung kepada teman-teman untuk mengambil reksadana jenis apa. Kalau saran saya pribadi, kita harus tahu dulu jangka waktu jangka waktu investasi kita berapa lama. Seperti itu. Karena sudah ada dapat gambarannya, contoh kita investasinya nggak lama, mungkin hanya sekitaran di bawah dari 1 tahun. Saya pasti merekomendasikan kepada teman-teman untuk memilih reksadana pasar uang, ataupun boleh sedikit mencicil di reksadana obligasi. Persentasenya mungkin porsinya boleh ya, 80% di reksadana pasar uang, 20% di reksadana obligasi. Contohnya, biasanya saya memberikan contoh kepada teman-teman, tapi bukan anjuran untuk membeli, karena keputusan balik lagi ke teman-teman. Ini cuma contoh saran yang bisa dijadikan pertimbangan. Seperti itu. Apabila lebih panjang lagi di atas 1 tahun sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun, ada tujuan investasi yang seperti mau membeli mobil, sepeda motor, mungkin kita akan memperbanyak porsinya di reksadana obligasi. Reksadana obligasi, dan kita lebih mengurangi ke reksadana pasar uang. Porsinya seperti apa? Boleh saja 50% di reksadana pasar uang, 50%-nya lagi di reksadana obligasi. Bisa saja seperti itu. Ataupun bisa 40% di reksadana pasar uang, 40% di reksadana obligasi, dan 20% di reksadana saham. Porsinya teman-teman bisa atur sendiri, tapi punya gambaran dulu. Apabila jangka waktu investasi kita panjang, tujuannya kita panjang, kita bisa menambahkan reksadana saham
lebih banyak dibanding kedua reksadana adik-adiknya. Seperti itu teman-teman. Terus apa hanya seperti itu? Tidak, karena ini akan membawa kita ke poin yang penting yang ketiga, karena ini yang paling krusial menurut saya. Apa itu? Yaitu kenali profil resiko teman-teman masing-masing. Iya, ini saya sangat catat profil resiko. Makanya banyak dari DM teman-teman, ini mungkin angkat tangan yang sudah DM saya yang nanya kira-kira reksadana yang cocok untuk saya itu seperti apa. Pasti saya akan ngebalasnya seperti ini. Pertama, jangka waktu investasinya berapa lama, tujuannya untuk apa. Dan saya ada mengeluarkan beberapa pertanyaan maut yang mungkin menggetarkan hati dan jiwa teman-teman sekalian. Kalau seandainya investasi teman-teman berkurang 15%, apa yang teman-teman lakukan? Dan jawabannya terviral adalah nangis di pojokan. Selesai? Bukan seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya apabila kita profil resiko, maksudnya tuh ya, jika kita masih belum mampu melihat kerugian yang begitu besar, alangkah baiknya kita mengurangi di reksadana saham. Jadi setelah melihat jangka waktu investasi kita balik lagi melihat profil resiko kita. Ya teman-teman, jangan menyamakan, oh dia punya 80% tuh di reksadana saham dan ada yang 100% di reksadana saham, saya ikut sekali 2-3 hari minus gemetar masuk angin ya, gak sembuh-sembuh dia demam karena minus. Jadi seperti itu teman-teman, kenali profil resiko kita masing-masing. Di sini kita saling sharing bersama. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka saya akan banyak bertanya kembali teman-teman. Ini nanti ditanya, wah saya bertanya kok dia balas nanya. Ini ngajak lagi ke apa? Bukan seperti itu teman-teman, bukan ya. Jadi kita harus mengenali profil resiko kita. Ini lebih penting daripada jangka waktu investasi. Kenapa? Karena ditakutkan apabila sudah sampai hari H atau tujuan kita, investasi yang kita yang kita lakukan itu tidak sesuai harapan. Ingat teman-teman, setiap investasi mempunyai resiko. Ya, kenali profil resiko kita masing-masing. Contoh, saya mau investasi jangka panjang 10 tahun. Saya akan, karena menurut si Kyung ini adalah reksadana saham untuk jangka waktu panjang, saya 100% di reksadana saham. Begitu 10 tahun kemudian dan mungkin tidak sesuai harapan kita. Pada saat itu mungkin kinerja saham lebih kurang bagus, minus dan dia tidak sanggup menerimanya. Oleh karena itu kita harus diversifikasi reksadana kita. Adanya reksadana pasar uang, obligasi, dan saham. Seperti itu teman-teman. Jadi kebanyakan saya ada memberikan porsi ya, yang udah nge-DM saya pasti ya, saya kasih ini porsinya sekian. Oh menurut Hyung itu baru pertama kali, jadi saya kurang merekomendasikan reksadana saham. Reksadana sahamnya dikit aja ya, obligasinya sama yang reksadana pasar uang lebih banyak. Ada ya, saya bahas seperti itu ya. Ada juga yang, wow sudah reksadana saham 100%, oke lanjutkan saja, tapi kamu yakin ya, kamu risk taker ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui profil resiko kita seperti apa, kita bisa cek di sini. Layar saya masih ada ya di samping ya. Dari tadi nongol-nongol, naik turun maklum ya, HP ini lama. Jadi kalau misalnya saya nggak naik turun, dia bisa padam. Habis padam hilang, ya udah selesai videonya, kan nggak lucu. Oke ya. Jadi ini saya memberikan salah satu contoh mengenal profil resiko kita. Contoh, langsung di reksadana saham. Kita lihat drawdown-nya. Drawdown-nya itu adalah penurunan tertinggi. Ya, kita cuma cek benar nggak sih? Jangan saya nyesatin teman-teman ya. Next drawdown adalah penurunan maksimum suatu reksadana ke titik puncak, ke titik rendah selama periode tertentu. Ya, jadi ini yang menjadikan istilahnya resiko kita. Reksadana Sukor Invest Equity Fund ini dari tertingginya sampai terendahnya itu jaraknya minusnya 33,96%. Biasanya kalau untuk mengukur profil risiko, saya bagi dua saja. Saya nggak pernah terlalu ekstrim banyak. Kalau investasi Anda minus 50%, bagaimana? Itu ada baiknya di samping apa yang Anda lakukan. Nah, tidak seperti itu. Biasanya saya hanya menaikkan minus 15%. Itu juga ada alasannya kenapa saya hanya bertanya minus 15%. Ya, jadi salah satu mengenali profil risiko bisa seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat, apabila investasi saya minus 15%, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya tetap tenang? Ataukah saya sudah gemetaran masuk angin?
Jadi seperti itu teman-teman. Ya, tapi kita tenang saja karena di video-video saya sebelumnya sudah ada menjelaskan kan untuk DCA, ya itu untuk meminimalisasi risiko ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sampai di sini saja video kali ini. Kita rangkum bersama lagi poin-poin yang pertama yang penting, 3 hal penting untuk bagi para pemula ya. Saya disebut pemula ataupun yang baru pertama kali terjun ke dunia reksadana. Ya. Poin yang pertama, kita harus bisa membedakan keuntungan reksadana. Dia tidak seperti adiknya, tabungan atau deposito. Yang kedua, kenali tujuan investasi dan jangka waktu investasi yang kita lakukan. Tujuannya apa sih? Jangka waktunya berapa lama sih? Oke. Dan yang tidak kalah penting dan menurut saya paling penting, kenali juga profil resiko kita. Ya. Karena semua keputusan investasi ada berada di tangan kita masing-masing. Kalau misalnya kita nggak terlalu berani orangnya, artinya ya, wah, saya agak takut nih. Gak apa-apa ya, yaudah kita reksadana pasar uang saja. Boleh. Kenapa saya mengatakan boleh? Setidaknya kita melakukan investasi dan harapannya dana kita lebih tumbuh tinggi dibandingkan antiknya tabungan atau deposito tadi. Tidak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, saya minta dia tambah ya nanti reksadana obligasinya sedikit, reksadana sahamnya sedikit. Wah Yung, menjerumuskan ke jurang itu kan itu bisa minus itu Yung. Saya nggak menjerumuskan dia ke jurang, tapi saya ingin mencoba membantu teman-teman untuk mengenali profil risiko. Ini loh investasi ada risikonya loh. Nah di balik risiko itu ada return yang menggiurkan. Jadi coba-coba sedikit dulu biar lebih enak pengenalannya. Seperti itu teman-teman. Jadi tangkep ya video kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali dan menonton video ini sampai habis, saya harapannya teman-teman mengerti. Jadi lebih enak ke depannya untuk melakukan investasi. Dan jangan lupa menonton video-video saya sebelumnya karena banyak kita sharing perihal reksadana. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa bagi yang baru pertama kali melakukan investasi reksadana bibit, jangan terkejut, gunakanlah kode referral Air Cashback supaya saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Kaget? Jangan kaget. Seperti biasa. Jadi saya rasa cukup sekian video kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Harapannya saya tetap dapat men-sharingkan dan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Oke, akhir kata, jajang. Dadah.